Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Para jamaah sekalian, ibu bapak rahimakumullah, di dalam sebuah hadis dari Urwah diriwayatkan bahwa suatu hari Nabi SAW menceritakan tentang orang-orang Bani Israel di depan para sahabat, bahwa dulu di zaman sebelum Rasulullah ada orang-orang Bani Israel yang mampu beribadah sampai 80 tahun, tidak pernah istirahat dan tidak pernah maksiat. Isinya ibadah saja. Karena orang-orang dulu usianya panjang-panjang, berbeda dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian sahabat kagum dengan orang-orang Bani Israel ini. Kemudian turunlah Jibril alaihissalam dan mengatakan, wahai Rasulullah, umatmu kagum dengan orang-orang Bani Israel yang ibadah 80 tahun, tidak pernah berhenti dan tidak pernah maksiat. Karena orang dulu itu usianya panjang-panjang, ratusan tahun. Kemudian kata Jibril alaihissalam, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menurunkan kepada engkau dan umatmu satu malam yang lebih baik dari apa yang dilakukan oleh orang Bani Israel, yaitu adalah malam Lailatul Qadar. Kemudian Jibril membacakan ayat, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Kemudian Rasulullah menyampaikannya kepada para sahabat dan para sahabat merasa gembira dengan turunnya surat Al-Qadar ini. Para jamaah sekalian, di 10 hari terakhir para ulama menyebutnya dengan putaran akhir atau disebut dengan putaran final, yaitu adalah bagian akhir daripada ibadah bulan Ramadan. Maka para ulama mengatakan, siapa yang di awal Ramadannya rajin dan di akhir Ramadannya malas, dia adalah orang-orang yang rugi di bulan Ramadan. Lebih baik orang yang di awal Ramadannya malas, di akhir Ramadannya rajin. Kenapa demikian? Karena di akhir Ramadan ada keutamaan-keutamaan di 10 hari terakhir, dan Rasulullah melakukan amalan-amalan yang tidak biasa dilakukan di hari-hari yang lain. Apa itu? Di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan bahwa Rasulullah SAW kalau sudah masuk bulan 10 hari terakhir dari Ramadan, Rasul mengencangkan sarungnya, kemudian menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah kalau sudah masuk 10 hari terakhir, Rasulullah bersungguh-sungguh yang tidak pernah dilakukan di malam-malam yang lainnya. Dalam hadis lain riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah disebutkan bahwa Rasulullah SAW kalau masuk 10 hari terakhir selalu beriktikaf dan tidak pernah meninggalkannya sampai Rasulullah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, 2 hari lagi insya Allah kita akan masuki 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, dan ini adalah babak final daripada putaran final daripada amalan kita di bulan Ramadan. Dan Allah telah menyiapkan pahala-pahala besar di akhirnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis riwayat Ahmad. Kata Nabi SAW, sesungguhnya di Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Siapa yang Allah cegah dari kebaikan malam itu, maka dia tercegah dari segala kebaikan yang Allah turunkan di bumi ini. Dan siapa yang Allah cegah, maka sungguh mereka adalah orang-orang yang layak untuk tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka apa yang harus kita lakukan di 10 hari terakhir, sebagaimana sunnah Nabi tadi dalam riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu adalah dengan banyak menghidupkan malam hari, dengan qiyamul lail, dan kemudian doa dan zikir, dan mencari malam Lailatul Qadar. Kenapa harus dicari malam Lailatul Qadar ini? Nabi dulu disuruh oleh Jibril, taharrau, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Dan kenapa disuruh? Karena di malam itu ada malam Lailatul Qadar yang umur kita ini kalau beribadah dengan ibadah di malam itu menandinginya akan susah, karena umat Nabi Muhammad itu pendek.
Dalam hadis sahih kata Nabi, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Dan umat-umat terdahulu usianya ratusan tahun. Dalam riwayat yang sahih disebutkan dulu Uzair, yaitu adalah orang soleh dari Bani Israel, pernah melewati seorang wanita yang sedang menangis karena anaknya putrinya meninggal. Kemudian kata Uzair, "Wahai ibu, bersabarlah dan relakanlah putrimu ini." Kemudian kata ibu ini, "Engkau tidak merasakan karena dia adalah putri aku. Ketahuilah dia meninggal dalam keadaan masih muda." Kemudian Uzair bertanya, "Dia meninggal usia berapa?" Kata ibu ini, "Putriku ini meninggal di usia 150 tahun." Kemudian kata Uzair, "Wahai ibu, nanti di akhir zaman akan ada umat manusia yang umurnya pendek hanya 60 tahun. Kemudian ibu ini mengatakan, "Wahai Uzair, seandainya aku dikasih oleh Allah hanya 60 tahun saja, aku akan gunakan 60 tahun itu untuk sujud saja, tidak melakukan apapun." Dan begitulah orang-orang Bani Israil dulu usianya panjang-panjang. Nah, umat Nabi Muhammad usianya pendek, tapi oleh Allah diberikan keutamaan dengan malam Lailatul Qadar. Ada apa lagi di malam itu? Allah menyebutkan di surat Ad-Dukhan dengan firman-Nya, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Di malam turunnya Al-Qur'an, di waktu awal pertama kali turun dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia ke Baitul Izzah, malam ini kemudian dijadikan sebagai malam penetapan takdir. Dari mana dalilnya? Dalilnya dari Al-Qur'an surat Ad-Dukhan. Allah mengatakan, "Fiha yufraqu kullu amrin hakim." Setiap malam Lailatul Qadar itu ditetapkan kembali takdir tahunan manusia yang ada di bumi ini. Maka para malaikat turun ke bumi, kemudian mencatat lagi takdir-takdir apa yang akan terjadi di setahun yang akan datang. Dalam hadis sahih disebutkan, maka di malam itu ditetapkan kembali siapa tahun depannya akan bahagia, yang akan sengsara, yang akan sakit, yang akan sehat, yang jadi haji, tidak jadi haji, yang jadi nikah, tidak jadi nikah, ditetapkan kembali di malam itu. Maka para ulama mengatakan malam Lailatul Qadar itu disebut dengan malamnya rakernya para malaikat, raker tahunannya. Maka semua muslim dianjurkan, disunahkan oleh Nabi SAW untuk banyak bangun di malam hari, kemudian menghidupkan malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan masjid-masjidnya sebagaimana disunahkan oleh Nabi SAW, tidak pernah meninggalkan itikaf Rasulullah sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam itu kita bisa qiyamul lail, kita bisa banyak berdoa, banyak bertasbih, banyak berzikir, dan di antara doa yang biasa dibacakan oleh Nabi di malam-malam 10 hari terakhir yaitu adalah doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai maaf, maka maafkan kami ya Allah. Inilah yang biasa dibacakan oleh Rasulullah SAW di malam-malam 10 hari terakhir. Marilah para jamaah sekalian manfaatkan sisa waktu kita di bulan Ramadan, karena kita belum tahu apakah akan ketemu Ramadan di tahun yang akan datang atau tidak. Dan malam Lailatul Qadar adalah malam yang tidak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim. Hanya orang yang tidak berakal yang menyia-nyiakan kesempatan ini. Kenapa demikian? Karena malam Lailatul Qadar ini adalah malam yang kita tidak akan mampu beribadah selama lebih dari 1000 bulan. Dan ini hanya diberikan satu malam saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Di malam itu penuh keselamatan, bumi ini penuh sesak oleh para malaikat. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, kata Nabi SAW, apabila terjadi malam Lailatul Qadar, bumi penuh sesak oleh para malaikat. Malaikat yang turun ke bumi jumlahnya melebihi jumlah kerikil yang ada di bumi. Dan semuanya mencatat, mendoakan, mengaminkan, dan berada di tempat-tempat ibadah, bukan di tempat perbelanjaan, bukan di tempat maksiat, adanya di tempat-tempat ibadah. Mereka memberikan keselamatan sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Qadar. Allah mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Di malam itu semuanya isinya keselamatan sampai waktu subuh. Jadi dimulai dari ba'da maghrib sampai waktu subuh, itulah disebut dengan malam Lailatul Qadar. Di malam yang mana? Wallahu a'lam. Kita disuruh untuk mencari di setiap malam 10 hari terakhir. Dan di malam itulah malam di mana kata Nabi SAW, di malam-malam itu Allah akan memilih dari hambanya siapa yang akan dicabut dari api neraka. Maknanya orang ini tidak akan disentuh oleh api neraka nanti di hari kiamat. Ini kesempatan bagi kita semuanya
untuk mencari Lailatul Qadar dan kemudian mengejarnya dengan beribadah sungguh-sungguh di bulan Ramadan yang tersisa tinggal beberapa hari lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan sisa Ramadan dengan amalan yang lebih baik, karena disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bil khawatim, amal seseorang itu dilihat sampai akhirnya, lihat ujungnya husnul khotimah atau tidak. Kalau Ramadan lihat akhirnya, ini nyampe ke akhir, nyampe ke finish atau enggak, lihat ujungnya istiqomah atau enggak, bukan di awal, dilihat itu sampai di ujungnya. Begitulah kata Nabi SAW. Demikian kultum singkat yang bisa disampaikan di malam hari ini. Insyaallah kita akan melaksanakan sholat berjamaah bersama imam muda yaitu Muhammad Fajar, salah satu murid kami di Al-Fiqhiyah yang ngajinya di sini di Al-Mukarramah, dan juga imam di Masjid Salman, imam muda di Masjid Salman, dan insyaallah malam ini akan bersama-sama melaksanakan sholat tarawih. Demikian yang bisa disampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.